Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Cindy Arwijaya, dengan NIM 2021-53045. Saya merupakan mahasiswa baru dari program studi Sistem Informasi kelas P. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah dasar akuntansi, yaitu analisis dan pencatatan transaksi bisnis pada pertemuan ketiga. Tujuan dari materi ini yang pertama yaitu menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengintisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengintisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Yang ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Selanjutnya, setiap pos dalam keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Ini perlu kita underline, yaitu akun. Selanjutnya, kelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Ini juga perlu kita tekankan, yaitu buku besar. Selanjutnya, daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Selanjutnya, yaitu klasifikasi utama dari akun. Yang pertama yaitu ada aset. Apa sih pengertian aset itu? Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aset ini terdiri dari kas, perlengkapan, bangunan, dan piutang usaha. Kemudian ada kewajiban. Pengertian dari kewajiban yaitu utang kepada pihak luar atau kreditor. Kreditor ini bisa berupa bank atau BPR. Adapun kewajiban yaitu terdiri dari utang usaha, wesel bayar, dan yang terakhir utang gaji. Selanjutnya yaitu ekuitas pemilik. Apa sih pengertian ekuitas pemilik itu? Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Yang pernah dibahas yaitu mengenai modal Chris-Clark dan penarikan Chris-Clark. Kemudian ada pendapatan. Pengertian dari pendapatan sendiri yaitu kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Contohnya dari pendapatan yaitu bisa berupa pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Selanjutnya yaitu beban. Pengertian dari beban sendiri adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Beban ini bisa berupa beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Selanjutnya, untuk membantu kita belajar dalam suatu akun dapat kita gambar menyerupai bentuk huruf T. Nah, seperti ini contohnya. Judul yaitu akun T. Setelah itu ada kas. Ini kita bagi menjadi dua, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri ini merupakan debit, dan sisi kanan merupakan sisi kredit. Selanjutnya, jurnal umum. Sisi kiri yaitu ada angka 3.750, kemudian ada angka 4.300, dan yang terakhir 2.900. Kemudian sebelah kanan ada angka 850, 1.400, 700, dan 2.900. Menyeimbangkan akun T. Selanjutnya, yang pertama, yang perlu kita lakukan yaitu menjumlahkan sisi debit. Ini sisi debit yaitu sebelah kiri. Ada angka berupa 3.700, ada angka sebesar 3.750,
kita jumlahkan dengan 4.300 dan selanjutnya kita jumlahkan dengan 2.900. Maka akan menghasilkan 10.950. Kemudian yang kedua, menjumlahkan sisi kredit, yaitu sisi di sebelah kanan. Kita jumlahkan 850, jumlahkan dengan 1.400, dijumlahkan dengan 700, dan yang terakhir 2.900 akan menghasilkan 5.850. Selanjutnya, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu mengkurangkan total kredit dan mengkurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Sisi kiri dikurangi sisi kanan akan mendapatkan hasil 5.100, yaitu 10.950 kita kurangkan dengan 5.850 akan menghasilkan 5.100. Selanjutnya, transaksi dan akun neraca. Bisa kita buat contoh. Yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada tanggal, ada uraian judul yaitu jurnal, kemudian ada halaman, yaitu di sini ada halaman pertama. Kemudian ada debit, yaitu berada di sisi kanan, dan kredit yang berada di sisi yaitu ada debit yang berada di sisi kiri, dan kemudian kredit yang berada di sisi kanan. Ini pada contoh yang pertama, yaitu pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan uang sebesar 25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Jadi, kas ini debit masuk 25.000. Kemudian kredit ini dari uang Chris Clark berkurang karena sudah dimasukkan ke kas menjadi 25.000 kredit dan 25.000 debit. Selanjutnya, dampak dari jurnal ini di buku besar yaitu pada kas tanggal 1 November sebesar 25.000. Kemudian modal Chris Clark ini berada di sisi kanan. Pada tanggal 1 November sebesar 25.000. Selanjutnya, contoh yang kedua, ini bisa kita contohkan pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai 20.000 secara tunai. Nah, perusahaan Net Solution ini membeli tanah senilai 20.000 secara tunai. Kita masuk ke debit ini sebesar 20.000 dan kredit 20.000. Selanjutnya, dampak dari jurnal ini di buku besar. Yang pertama, kas. Pada tanggal 1 November, yang pertama itu kita mendapatkan 25.000. Kemudian November, tanggal 5, kita kredit sebesar 20.000. Kemudian tanah ini masuk debit pada tanggal 5 November sebesar 20.000. Selanjutnya, contoh yang ketiga bisa kita ambil yaitu pada tanggal 10 November. Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Jadi, Net Solution ini membeli sebuah perlengkapan secara kredit. Ini sisi kiri debit 1.350, sisi kanan pada utang usaha 1.350. Selanjutnya kita dapat melihat dampak dari jurnal ini di buku besar, yaitu pertama perlengkapan. Sisi kiri debit pada tanggal 10 November sebesar 1.350. Kemudian utang usaha kredit pada tanggal 10 November sebesar 1.350. Selanjutnya,
Yang keempat, contoh yang keempat dapat kita ambil yaitu pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar 950. Jadi membayar kreditor ini sebesar 950. Sisi kiri ini debit sebesar 950 utang usaha, kemudian kas. Sisi kanan sebesar 950. Terima kasih. Sekian penjelasan dari pertemuan yang ketiga ini. Sebelumnya saya meminta maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.